Vita membantu sang suami bersiap. Sesekali ia tersenyum, bahkan hampir tertawa. Membuat Mas Bima semakin kesal. Nggak lucu dikah? Bima menekuk wajahnya. Ih, sabar, masak gitu aja merengut. Biar keselnya hilang, ayuk Vita temenin. Ucap wanita cantik ini. Bener, tanya Bima langsung tersenyum senang. Ayuk jangan lama-lama. Kasihan pasiennya nungguin, ucap Vita lembut. Namun demikian, ucapan tersebut serasa memberikan amunisi tersendiri bagi dokter tampan ini. Jiwa patriotismenya langsung bangkit seketika. Hatinya serasa berbunga-bunga. Bagaimana tidak, ia ingin seluruh dunia tahu bahwa kini dia telah memiliki belahan jiwa yang sangat cantik dan baik hati. Ia ingin menunjukkan pada seluruh dunia bahwa ia baik-baik saja dan dalam keadaan bahagia. Bima mengambil jaket kemudian ia pun berlari karena memang mengejar waktu. Sedangkan Vita, ia sendiri pun ikutan berlari karena tak mau merepotkan sang suami. Vita harus tetap menjaga mood sang suami, agar ketika menangani pasiennya nanti, beliau bisa bekerja optimal. Keesokan harinya, semenjak menjalani pengobatan di Batam, Nadia jarang sekali memberi kabar pada sang sahabat. Sebenarnya bukan sombong, tetapi Nadia lebih kurang nyaman jika ingin berlama-lama ngobrol dengan Zizi, mengingat saat ini wanita itu lebih sibuk dari biasanya karena harus mengurus 2 baby kecil sekaligus 1 baby besar yang tak kalah manja. Jenuh melanda, apalagi sekarang hubungannya dengan Gani agak renggang sebab Gani menyadari bahwa ternyata dirinya menaruh harap lebih pada hubungan mereka. Ingin menghindari titik memalukan ini, Nadia pun berniat pergi untuk menghindari perasaan yang nyatanya udah menghancurkan hubungannya dengan pria yang telah berbaik hati merawat dan menjaganya. Dalam lamunan yang menghadirkan angin yang sepi itu, Nadia dikejutkan dengan bunyi dering ponsel yang ada di sampingnya. Gadis cantik yang berprofesi sebagai perawat ini pun langsung tersenyum manis. Sebab yang menghubunginya adalah sang sahabat. Hai Zi. Senangnya. Aku ingin telepon tapi takut ngeganggu, ucap Nadia jujur. Ngeganggu apa? Enggak lah. Oh iya, kamu lagi ngapain? Aku rindu sama kamu Nat. Kirain kamu lupa sama aku. Terdengar suara tawa lirih Zizi. Mana mungkin aku lupa sama kamu dan Bang Zeinzi. Kalian udah kasih aku makan selama aku nggak kerja. Aku sedang galau Zi. Help me please. Pinta Nadia kocak seperti biasa. Namun kali ini dia serius. Galau kenapa? Kamu ada masalah? Tanya Zizi khawatir. Ya, gimana ya Zi enaknya? Aku bingung ngomongnya. Emang ada apa sih Neng? Coba cerita yang benar. Aku stres Zi. Jika boleh aku ingin sembunyi. Ke dasar laut kalau boleh. Ucap Nadia sedikit tertahan. Karena saat ini ia memang sedang menahan air matanya, agar jangan sampai menetes keluar. Tunggu dulu Nat, kamu stres kenapa? Apakah ini menyangkut adik-adikmu? Tanya Zizi bingung. Bukan, ini bukan soal mereka Zi. Terus, ini soal perasaanku. Aku sendiri nggak habis pikir. Kenapa aku bisa bodoh begini? Ucap Nadia sedih. Bodoh gimana sih Nat? Coba kamu cerita pelan-pelan. Pinta Zizi. Kamu tahu aku kan Zi. Selama ini aku selalu berhasil membentengi diriku agar tidak jatuh cinta pada lawan jenis selain sama mantan tunangan. Tetapi, sekarang, aku gagal Zi. Aku jatuh cinta dan aku tersiksa. Ucap Nadia jujur. Namun, di tengah-tengah kejujurannya, tangisnya pun pecah karena cinta yang ia rasakan malah menjadi penghancur hubungannya dengan satu-satunya teman sekaligus sahabatnya di kota ini. Di seberang sana, Zizi diam sesaat, memberi kesempatan pada Nadia untuk meluapkan segala rasa sesak yang menderanya saat ini. Zizi memang belum paham dengan maksud jatuh cinta, menurut versi sang sahabat. Tetapi, jika boleh menebak, Zizi yakin jika Nadia sedang jatuh cinta pada orang yang salah. Nat, kamu oke? Tanya Zizi, sesaat setelah tangis Nadia mereda. Ya, apakah sih dia tahu kalau kamu suka sama dia? Pancing Zizi hati-hati.
Ya, apakah pria yang kamu cintai ini suami orang atau pacar orang mungkin? Ya, begitulah Zi. Makanya aku malu. Malu pada semuanya Zi. Aku juga benci. Benci pada diriku sendiri. Kenapa begitu buta? Kenapa begitu bodoh? Ucapnya. Sabar Nat. Ini adalah ujian yang penting, kamu tetap ingat bahwa sesuatu yang kita dapatkan dari merebut tidak akan bertahan lama. Percayalah, ucap Zizi menasehati. Ya, itu sebabnya aku ingin menghilang saja. Rasanya aku nggak sanggup ketemu dia lagi Zi. Aku takut, semakin aku sering ketemu sama dia, rasa sukaku sama dia malah semakin dalam, ucap Nadia jujur. Terus gimana keadaanmu sekarang Nat? Apakah kamu udah bisa jalan? Tanya Zizi. Udah bisa Zi. Aku udah nggak pakai kursi roda lagi. Udah mendingan lah. Udah bisa berangkat kontrol dan terapi sendiri. Jawab Nadia. Syukurlah kalau begitu. Kok berangkat terapi sendiri? Terus pria yang harusnya bertanggung jawab kemana? Tanya Zizi. Nadia diam sesaat. Seakan sedang menguatkan perasaannya untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi Zi sudah tak sabar. Lalu ia pun kembali melontarkan pertanyaannya. Nat, apakah pria itu adalah dia? Tanya Zizi. Ya, petik 2. Tapi setahuku, bukankah pria itu belum menikah? Tanya Zizi heran. Memang belum Zi, tapi sebentar lagi. Seminggu yang lalu dia lamaran. Makanya setelah tahu aku ada hati sama dia, dia pun menjauhiku. Aku tidak menyalahkannya Zi, tapi aku benci diriku sendiri. Ucap Nadia lagi-lagi dengan kejujurannya sebagai seorang wanita. Nat, bersabarlah sekali lagi. Aku tahu ini sakit. Tapi, mau gimana? Aku pun tak bisa menyarankanmu untuk meraihnya. Tetapi aku akan mendukungmu jika kamu berbesar hati untuk meninggalkan kota itu. Demi dia dan demi dirimu sendiri, ucap Zizi dewasa. Aku pun ingin demikian Zi. Apa sebaiknya aku pulang kampung saja? Memulai hidup baru di sana? Tanya Nadia meminta pendapat sang sahabat. Kamu yakin? Bagaimana jika Dika kembali datang dan mencarimu? Tanya Zizi. Lebih baik aku berdebat dengan pria itu dibanding harus menahan patah hati seperti ini Zi. Rasanya jauh menyakitkan dibanding ditinggal nikah sama Dika. Padahal aku sama dia kan nggak mengikat sebuah hubungan. Hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi cinta ini membuatku rapuh Zi. Bukan hanya pertunangannya tetapi karena cinta tak berbalas. Suara Nadia melemah seakan hatinya benar-benar rapuh. Sabar ya Nat. Semoga ini adalah patah hatimu yang terakhir. Zizi ikut bersedih. Suasana hening sejenak. Zizi bingung. Tak tahu harus bagaimana ia menghibur sang sahabat. Sedangkan Nadia sendiri juga masih tenggelam dalam luka patah hati. Ia sendiri juga bingung bagaimana caranya membujuk hatinya agar jangan meminta pria itu untuk bersamanya. Gani membantu Nadia turun dari mobil. Ini adalah pertama kalinya ia kembali mengantar Nadia. Setelah ia tahu bahwa ternyata sang gadis memendam rasa padanya. Makasih Gani, kamu baik sekali. Ucap Nadia serayan melangkah masuk ke dalam tempat tinggalnya. Gani tersenyum, lalu ia pun mengikuti dari belakang. Membawakan makanan yang mereka beli di jalan tadi. Gani juga membawakan tas tangan serta laporan kesehatan milik Nadia. Hati-hati Nat, jangan terlalu cepat jalannya. Tongkatmu pegang yang benar. Licin, ucap Gani memperingatkan. Iya ini, abis hujan. Nadia tersenyum. Gani membukakan pintu untuk Nadia. Nadia pun masuk. Makasih. Sama-sama. Jawab Gani tersenyum tipis. Nadia dan Gani sama-sama duduk di sofa ruang tamu kontrakan itu. Suasana menjadi hening. Hanya sesekali melempar senyum. Bergelut dengan pikiran masing-masing. Nat. Soal kamu mau balik kampung. Kamu udah pikirin itu masak-masak. Kamu belum sembuh benar loh Nat? Tanya Gani. Sepertinya begitu. Adikku yang gede mau kakaknya ini pulang. Sebentar lagi dia ujian.
Dia butuh konsentrasi penuh, jadi harus ada yang antar jemput adikku yang kecil, ucap Nadia alasan. Emangnya kamu bisa antar jemput? Kakimu kan masih sakit. Tanya Gani merasa aneh. Oh, Nadia, kenapa kamu bodoh sekali nyari alasannya? Iya, nggak apa-apa. Kata dokter juga udah oke kan? Tinggal rajin-rajin terapi, berlatih, minum obat, nanti juga sembuh hehe. Jawab Nadia tersipu malu. Gani diam sejenak, lalu menghela napas dalam. Ia tahu jika Nadia hanya alasan. Ia tahu jika gadis ini ingin menghindarinya. Tetapi, ia pun tak punya pilihan lain. Ia tak mungkin mengorbankan hubungannya dengan sang kekasih hanya karena mempertahankan gadis ini di sampingnya. Baiklah, jika ini keputusan terbaik menurutmu, aku nggak bisa cegah kamu. Tapi jangan ganti nomor ya, aku tetap bakal kirim kamu biaya buat kamu berobat, ucap Gani. Oh, ndak usah. Kalau di kampung biaya berobat tidak semahal ini. Untuk berobat aku masih ada uang Gan. Tenang aja, ditabung uangnya buat biaya nikah. Tapi sorry aku nggak bisa datang. Gresik Batam jauh Gan, eman ongkosnya. Aku doain dari sana aja ya. Semoga langgeng, awet sampai kakek nenek. Jawab Nadia dengan senyum cerianya seperti biasa. Makasih Nat. Untukmu juga. Semoga dapat pendamping seperti yang kamu inginkan. Gani tersenyum sekilas. Pendamping yang aku inginkan sudah keduluan orang Gan. Gimana dong? Nadia ikut tersenyum, meskipun jujur, hatinya sangat terluka karena itu. Baiklah kalau begitu. Kamu mau terbang kapan? Nanti aku carikan tiket. Sekalian aku antar kalau aku bisa, ucap Gani. Ah, nggak usah Ban. Nggak usah repot-repot. Nanti aku dijemput sama adek. Aku oke kok, tenang, santai. Soal tiket pulang, aku udah beli kemarin. Untuk besok, tolak Nadia lagi. Ah, kok kamu nggak ngomong dulu ke aku? Kan kamu kesini yang bawa aku Nat. Kok kamu begitu? Tanya Gani sedikit marah. Bukan begitu maksudku Gan. Kamu kan sibuk. Terus hubungan kita juga lagi nggak baik. Jawab Nadia. Nggak baik bagaimana maksudmu? Aku biasa aja Nat. Kamu aja yang ngerasa begitu. Kamu tahu kan aku kerja. Aku nggak kesini bukan sengaja Nat. Aku sungguh sibuk. Aku pusing bagi waktu. Kamu kan bisa ngecat aku dulu. Diskusi dulu. Jujur kalau kayak gini, aku ngerasa kamu nggak nganggep aku Nat. Ucap Gani lagi. Perasaannya kembali kesal. Maafkan aku Gan. Aku pikir kamu udah nggak mau lagi temenan sama aku. Sejak kamu tahu itu. Ucap Nadia. Itu hanya pemikiranmu aja Nat. Lagian kita kan udah dewasa. Masak nggak bisa pisahin urusan hati dan profesionalisme. Tanggung jawab aku ke kamu, itu masalah lain Nat. Aku tetap bertanggung jawab kok. Gani menatap kesal. Maafkan aku Gan. Maaf kalau aku kurang ngerti kamu, ucap Nadia. Seandainya benar bahwa aku nggak suka. Kamu suka sama aku, tapi nggak bisa begini. Kamu harus tetap kasih kabar ke aku. Apapun jawabanku nanti, itu urusan belakang. Yang penting kamu harus kasih tahu aku dulu. Aku berhak tahu apapun keputusan yang kamu ambil, terlebih ini soal perpindahan kamu. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku mesti ngomong apa sama Pak Zain, sama Ibu Zi, sama adik-adikmu. Balas Gani lagi. Maaf Gan, maafkan aku. Nadia menundukkan wajahnya, merasa bersalah. Gani mengangkat wajahnya, lalu menatap intens ke arah Nadia. Ada rasa tak nyaman di sana. Dan ketika mata mereka bertemu, Gani sangat sadar bahwa penolakan-penolakan Nadia, keberaniannya memutuskan untuk pergi adalah bentuk protes keras wanita itu agar bisa menghindar darinya. Kamu nggak usah sok kuat Nat. Aku tahu kamu terluka. Sekuat apapun kamu menutupi lukamu dengan senyum itu, percayalah, bahwa aku pun ikut merasakannya. Maafkan aku Nat, tapi kamu datang terlambat. Andai aku boleh jujur, beberapa ini aku merindukanmu Nat. Aku rindu kepolosanmu.
Aku rindu candaanmu. Aku rindu senyummu. Keceriaanmu. Apapun yang ada di dirimu. Sekali lagi maafkan aku. Sedetik berlalu, Nadia dan Gani sadar bahwa tatapan mereka kali ini salah. Tatapan itu hanya akan meninggalkan luka yang mungkin akan terus membekas di hati mereka masing-masing. Udah malam Gan. Sebaiknya kamu balik, ucap Nadia. Kamu hati-hati di rumah ya. Kunci semua pintu dan jendela. Oh iya, kamu naik maskapai apa? Terbang jam berapa? Tanya Gani. Nadia mengambil ponselnya dan memberikan nomor resi penerbangan pada Gani. Oh oke, besok aku antar, ucap Gani. Nadia mengangguk sembari tersenyum. Ia tak bisa menolak atau menghindari soal ini. Nadia takut Gani tersinggung dan marah. Cukup tadi saja ia membuat Gani tersinggung.